Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok teknologi ya. Di sini dengan aku Nadira dan di sini aku sudah bersama Aku Faiza dan kami sama-sama jurusan produksi media dari Universitas Indonesia, dan kebetulan aku sendiri programmer di bidang game development. Kalau Nadira sendiri dari bidang Human Computer Interaction. Oke, jadi di podcast ini kita mau ngomongin tentang AI gitu nih, Fai. Pertama, aku mau nanya dulu nih, kira-kira menurut Faiza perkembangan AI di zaman sekarang tuh gimana sih, Fai? Menurutku perkembangan AI zaman sekarang itu cepet banget, karena aku inget setahun yang lalu aku masih bisa ngoding tanpa AI dengan pikiran sendiri. Tapi sekarang udah istilahnya kebergantungan banget setelah mengenal AI ini. Ya itu juga tahun lalu kayaknya aku pakai masih kalau diminta ngoding itu agak error ya, tapi udah cuma setahun, jarak setahun AI itu juga udah lebih pintar buat ngoding ya. Betul, setuju banget. Jadi cepet banget ya AI itu berkembangnya. Nah, kita tuh mau ngomongin bukan cuma tentang AI nih, tapi mau ngomongin tentang AI di dunia pekerjaan, Kai. Iya, terkhususnya di entry level, karena kami sendiri kan juga nanti lulus langsung jadi pekerja-pekerja entry level lah istilahnya gitu. Nah, menurut kamu nih Faiza, perusahaan itu akan lebih nyari karyawan yang lebih pintar menggunakan AI atau malah jadi karyawan yang lebih pintar dari otaknya sendiri gitu, tidak berketergantungan pada AI? Oke. Kalau menurutku sendiri itu justru perusahaan akan mencari seseorang yang tidak istilahnya walaupun nggak bisa prompting, tapi punya sesuatu dalam otaknya yang membuat dia mampu untuk membuat sesuatu tanpa bantuan AI gitu. Tapi menurutmu prompting itu sebenarnya sepenting apa sih gitu? Ya untuk zaman sekarang sih mungkin bisa prompting itu penting juga sih, tapi menurutku prompting itu masih mudah dipelajari sih ya. Setuju sih. Soalnya sekarang bahkan ada yang namanya jadi prompt engineer gitu, tapi prompting itu menurutku hal yang masih terlalu mudah dipelajari, jadi menurutku prompting itu bukan skill sih. Iya ya. Iya, beda kayak misalnya menggambar itu kan ada tahapannya dari mulai membuat titik, garis, dan selanjutnya. Tapi kalau prompting kayaknya bisa dipelajari dalam waktu yang cepat deh. Tuh. Jadi kalau gambar itu lebih skill, tapi prompting itu sebenarnya semua orang bisa gitu ya. Mungkin belum bisa sebut skill prompting gitu. Iya, jadi menurutku perusahaan itu lebih milih orang yang mana? Orang itu tergantung perusahaannya. Oh, oke. Iya sih, mungkin ada juga perusahaan yang menolak untuk mempekerjakan orang karena istilahnya untuk menghemat tenaga kerja ya. Iya gitu. Kemudian kalau menurutmu bukan skill ya, sebenarnya tugas apa sih yang sebenarnya lebih jago dikerjakan ya daripada manusia? Ya itu kan dia berfungsinya dengan belajar ya, belajar dari data-data yang dikumpulkan dari manusia-manusia yang ada di dunia ya. Dan dari hal yang paling cepat dia bisa lakukan itu mungkin merangkum ya kalian. Betul. Atau mau langsung kita coba aja nih? Iya boleh. Langsung coba. Contohnya Faiza mau cari rangkuman dari apa nih? Artikel kah atau data? Oke, data perusahaan kelapa sawit di Indonesia 2025. Oke, kita tulis ya di sini. Kita pakai ChatGPT. ChatGPT. Halo GPT, tolong berikan data perusahaan kelapa sawit. Perusahaan kelapa sawit di Indonesia tahun 2025. Oke, sekarang dia lagi menelusuri web dulu, Kai. Oke. Kita hitung kali ya. 1, 2, 3. Udah. Oke, dalam 3 detik udah keluar. Dia langsung keluar. Ada situasi umum, ada banyak tuh ya, ada beberapa perusahaan langsung disebutin tuh macam-macam. Ada trennya, perkembangan soal dunia kesehatan, banyak sih saya langsung. Iya. Apalagi ini kan juga termasuk tes yang dikasih ke anak-anak entry level lah istilahnya. Jadi memang AI itu menurutku lebih cocok ke dalam tugas-tugas ringan yang membutuhkan waktu yang cepat gitu. Memang jagonya di situ. Kayak misalnya aku dulu juga pernah bikin catatan keuangan di mana aku berkali-kali ngecek saat ditanyain ke AI masih ada juga yang salah. Jadi
AI juga dapat mereduksi human error yang disebabkan manusia. Gitu. Jadi lebih ke AI itu bisa bikin lebih efektif juga ya pekerjaan. Betul. Tapi dengan adanya pekerjaan si AI ini gitu, AI dengan mudah bisa memberi data. Kira-kira skill manusia apa sih yang zaman sekarang tuh jadi makin valuable, makin berharga? Menurutku itu adalah kemampuan kita untuk berpikir kritis ya, karena nggak semua data yang dikasih AI itu selalu saya benar, dan juga dia juga misalnya kalau tulisan AI nih, dia masih ada style nulisnya kayak gimana gitu, dan juga apa ya, AI itu kan dia ngeliat pola-pola ya, jadi hasil yang dikasih AI itu biasanya berupa gambaran umum doang, kayak misalnya kalau kita nge-prompting gambar, misalnya kita minta gambar kontainer untuk dunia lain. Oh, sebenarnya ini ada cerita dari suatu studio gambar di mana dia ngasih satu orang ilustrator dan juga ngasih satu orang yang makin Midjourney untuk menghasilkan gambar untuk konsep artnya. Midjourney itu AI bikin gambar. Iya, emang from engineer gitu. Tapi ya pada akhirnya mereka masih menggunakan ilustrator, hasil yang digambar ilustrator tersebut, karena yang di prompting itu tidak sesuai dengan harapan gitu kan, karena kalau ya cuma tahu kontainer ya kotak-kotak aja gitu, nggak bisa berpikir dengan lebih out of the box. Benar. Kalau pikiran manusia tuh masih bisa extraordinary. Jadi kalau AI itu cuma bisa dari data yang ada. Jadi fundamental skill itu penting banget ya di manusia. Betul, menurutku fundamental itu sangat penting. Jadi kita jadi tahu apa yang salah, yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh AI. Udah kali ya. Iya, kita udah. Sampai ke kesimpulan aja. Jadi kesimpulan dari Faiza dulu nih. Apakah AI akan menggantikan manusia di pekerjaan atau enggak? Kita kembali lagi ke yang tadi sih. Sebenarnya kan manusia udah berevolusi sejak lama dan dunia terus berubah ya. Kayak misalnya dulu revolusi industri tahun 1960 juga transisi dari tenaga manusia dan tenaga hewan ke tenaga uap, dan saat itu misalnya sopir bukan sopir sih, penunggang kuda yang bawa kereta kuda itu takut bahwa pekerjaannya akan tergantikan oleh AI. Tergantikan oleh mobil yang dulu ya istilahnya kayak AI lah dulu, kayak kita dengan AI. Dan pada akhirnya ternyata dibutuhkan juga nih supir yang mengendalikan mobil tersebut gitu. Jadi yang manusia itu tetap akan dibutuhkan tapi akan berubah aja gitu pekerjaannya. Menurutmu gimana? Ya sama sih kurang lebih. Jadi kita seharusnya tidak perlu terlalu takut terhadap AI karena manusia juga akan terus berevolusi gitu. Kita mungkin sekarang bisa membayangkan betapa menakutkannya AI di masa depan, tapi kita juga belum tahu nih kita di masa depan manusia akan berevolusi se-kreatif apa lagi, se-out of the box apa lagi gitu yang bisa membuat manusia menggunakan AI untuk ladang pekerjaannya sendiri. Dan kembali lagi sebenarnya ke entry level ya, kan entry level itu tugasnya yang remeh-remeh, mungkin para pekerja akan berkurang ya, tapi itu justru jadi kesempatan kita untuk langsung masuk ke pekerjaan yang lebih spesifik gitu. Dan sekali lagi itu dibutuhkan kemampuan kita untuk belajar kan, belajar skill fundamentalnya dan lain-lain gitu. Jadi adanya AI bukan berarti kita nggak belajar ya, tapi kita lebih efektif aja. Iya, aku juga percaya sih bahwa dunia pendidikan justru harusnya kita mengurangi AI gitu untuk mengasah otak kita sendiri. Jadi nanti saat kita udah bekerja, kita bisa langsung skip tuh entry level gitu istilahnya. Karena itu kan hanya itu bisa dilakukan oleh AI gitu. Dari AI sendiri, ya sama. Pokoknya kita kan manusia tetap harus belajar, tapi AI itu bisa untuk kerjaan yang remeh gitu, tapi tidak akan menggantikan manusia. Iya, oke. Sepertinya cukup untuk podcast kami kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda semua bisa mendapatkan insight yang menarik dari podcast singkat kelompok teknologi ini. Dan dari Nadira dan juga Faiza, terima kasih kami undur diri. Terima kasih.